Hai teman-teman semuanya, di konten YouTube saya kali ini saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman alat yang digunakan dalam menulis braille dan bagaimana cara menggunakannya. Tapi sebelum itu saya ingin menjelaskan dulu sedikit tentang anak tunanetra, siapa itu tunanetra dan apakah mereka bisa menulis dan membaca. Jadi tunanetra itu terdiri dari dua kata, tuna dan netra. Tuna itu artinya tidak memiliki, tidak punya, luka atau rusak, atau istilah-istilah yang setara sama istilah yang sudah saya sebutkan. Kemudian untuk netra itu sendiri adalah penglihatan. Jadi jika digabungkan netra dan tuna ini adalah rusak penglihatan atau tidak memiliki penglihatan, atau lebih dihaluskan bahasanya itu tunanetra adalah mereka yang mengalami hambatan dalam penglihatannya sehingga mereka tidak dapat menggunakan indera penglihatannya secara baik, dan lebih banyak itu mereka mengandalkan atau mengutamakan indera perabaan dan indera pendengaran mereka. Dan di sini mereka membutuhkan strategi-strategi dan pengajaran atau metode-metode yang betul-betul disesuaikan sama kondisi dan kebutuhannya mereka. Dan jawaban untuk pertanyaan yang kedua tadi, apakah anak tunanetra bisa menulis dan membaca? Jawabannya adalah iya. Nah, jadi bagaimana caranya mereka bisa menulis dan membaca? Nah, caranya adalah mereka diajarkan untuk menulis braille dan tulisan yang bisa dibaca oleh teman-teman kita yang mengalami hambatan penglihatannya, yaitu dengan membaca tulisan braille. Di sini saya akan memperkenalkan alat yang digunakan dalam menulis braille. Yang pertama yaitu reglet. Reglet adalah alat berupa penggaris yang memiliki lubang-lubang yang berjejer. Bisa diperhatikan teman-teman, ini dimaksudkan dengan lubang-lubang yang berjejer. Walaupun yang terjejer, kalau kita perhatikan dengan seksama teman-teman, di sini ada lubang-lubang yang jauh lebih kecil. Jadi ada lubang-lubang yang jauh lebih kecil yang berhimpitan secara vertikal. Bisa teman-teman perhatikan, ini maksud yang lubang-lubang kecil yang saling berhimpitan dan saling vertikal. Kemudian ini ada yang tiganya di bagian kanan, ada yang tiganya di bagian kiri. Jadi setiap lubang ini diberikan nomor 1 sampai 6. Jadi hitungannya di sini mulai dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Dan alasan kenapa lubang-lubang ini diberi nomor 1 sampai 6 agar menjadi patokan pada saat kita menulis braille. Kemudian teman-teman, kalau kita buka reglet ini, maka akan kita ketemu tonjolan yang ada muncul tonjolan di sini yang tajam, di sini juga. Kemudian di sini juga ya teman-teman, di sini. Kemudian lempengan yang berikut sini lubang. Kemudian di ujungnya juga ada lubang. Tujuan dari lubang-lubang ini dengan tonjolan yang tajam tadi adalah untuk menjepit kertas yang kita gunakan dalam menulis braille agar kertas tersebut tidak bergeser dan tulisan yang dihasilkan pun dapat rapi atau bagus ya teman-teman. Kemudian reglet ini teman-teman ada yang plastik seperti yang saya pegang, ada juga yang terbuat dari lempengan besi, dan ada juga yang ukurannya itu sama besar seperti ukuran buku, dan ada juga yang versi kecil seperti begini ya. Dan salah satu kertas yang dapat digunakan untuk menulis braille adalah kertas karton. Dan alasan kenapa tidak menggunakan kertas-kertas seperti begini atau kertas-kertas binder ya teman-teman, agar pada saat menulis braille kertas tersebut tidak mudah rusak atau tonjolan-tonjolan dihasilkan pun dapat bagus dan bisa memudahkan teman-teman kita yang mengalami hambatan penglihatannya, mereka bisa menemukan huruf-huruf yang mereka tulis ya. Sini teman-teman, saya akan mempraktikkan bagaimana cara menggunakan reglet ini. Pertama adalah kita taruh regletnya, kemudian kita buka, lalu kita pasang kertas yang tadi. Dan ingat ya, kertas ini harus kita masukkan di dalam lubang yang tonjolan yang muncul, tonjolan tajam, lalu kita tekan.
Setelah itu teman-teman kita jepit ya. Kita jepit. Setelah kita menjepit begini teman-teman, saatnya untuk kita menulis braille. Dan di sini kita menulisnya dari kanan menuju kiri. Dan yang membedakan cara menulisnya anak-anak tunanetra dengan kita, cara membedakannya kita itu menulisnya dari kiri menuju kanan, kalau mereka menulisnya dari kanan menuju kiri, dan membacanya itu yang dari kiri menuju kanan. Di sini saya akan mempraktikkan menulis satu kata di sini ya. Saya akan mulai untuk menulis. Nah teman-teman, saya sudah selesai menulis. Maaf ya tadi kalian tidak sempat untuk melihatnya. Di sini saya akan membuka lempengan ini. Nah setelah itu bisa teman-teman perhatikan di sini ada lubang-lubang ya. Lubang-lubang di sini, tapi lubang-lubang ini ketika anak-anak tunanetra merabanya, mereka belum bisa mengenali huruf-huruf apa ini, jadi mereka harus membaliknya. Nah setelah membalik maka akan menemukan titik timbun seperti begini teman-teman, jadi mereka bisa mengetahui huruf apa yang ditulis pada saat mereka membalik ini. Jadi mereka bisa mengetahui balik ini huruf T, huruf E, huruf R, huruf I, dan seterusnya. Di sini teman-teman saya hampir lupa, kalau teman-teman ingin masuk di baris selanjutnya atau ketika pada saat teman-teman menulis dan ini semuanya sudah penuh dan teman-teman masuk di baris berikutnya, caranya adalah teman-teman kan di sini ada dua lubang ya yang sudah dihasilkan, yang ini sama yang ini. Berarti teman-teman hanya tinggal menggeser saja ini naik ya, geser ini naik, dan lubang yang terakhir ini dipasang di bagian yang pertama. Kemudian begini lagi, begini ya. Setelah itu satunya lagi, lalu ditutup lagi. Nah setelah itu dijepit begini teman-teman, dan setelah dijepit lagi dan ininya sudah penuh teman-teman, biasanya sudah penuh dan teman-teman mau masuk di baris berikut, maka digeser lagi dan masukkan lubang yang terakhirnya di bagian atas. Nah begitu sampai seterusnya. Mungkin itu saja di YouTube channel saya kali ini. Ingat di like, di komen, dan subscribe ya. Dadah.